Halo semuanya, selamat datang di channelku. Dengan aku Dewi, apa kabar kalian? Kali ini aku mau membahas tentang kita menjaga diri kita, gitu. Nah ini, kita sering sekali kan menjaga diri kita, apalagi seorang wanita, gitu kan. Yang kita ke gym lah, biar badannya asal, get boy, oi oi gitu. Atau kita facial biar awet muda, biar kulitnya mulus gitu kan. Juga kalau nggak gitu kita ke salon, ya injeksi ini itu, nggak tahu buat putih, atau kita suka ke salon buat tanning biar kulit coklat gitu kan, atau kita sukanya massage biar kita bisa relax, biar badan capek-capek gitu kan. Nah, kita itu sangat sibuk untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga badan kita gitu kan, yang pastinya harus dong kita jaga, karena kan kebanyakan orang kan lihat orang lain dari wajahnya, dari luarnya gitu kan ya. Tapi banyak dari kita yang kita belum bisa menjaga suatu hal yang ada di dalam diri kita itu. Maksudnya apa? Itu adalah, maksud aku, kesehatan mental kita gitu kan. Bisa juga cara kita makan gitu kan, itu semua organ-organ di dalam tubuh kita kan bergerak bersama gitu kan ya. Percuma dong luarnya bagus tuh dalamnya rusak semua gitu kan. Banyak sakit-sakitnya kan juga percuma gitu. Jadi kan kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita nggak cuma cantik di luar, tapi juga sehat gitu kan. Nah, kalau sehat, masalah sehat, kita sakit, kita bisa ke dokter kan. Orang kalau kita misalnya kita sakit perut ke dokter, sakit ginjal ke dokter, sakit jantung ke dokter, ya kan, kasih obat. Nah, tapi banyak dari kita yang tidak menjaga kesehatan mental kita gitu. Gini ya guys, kita semua itu punya cerita di masa lalu kita gitu. Dan ceritanya nggak selalu yang indah-indah di TV, di sinetron yang kita lihat, enggak gitu kan. Nggak seindah film-film gitu, pahit, pahit. Bagaimana dulu mungkin orang tua kita bertengkar, atau kita dulu bertengkar sama teman sahabat kita, atau kita melihat hal-hal yang tidak enak, misalnya mungkin orang tua kita berpisah atau apa. Nah, itu juga meninggalkan sakit dalam diri kita gitu kan. We have pain out of it gitu. Mungkin kita ngerasa abandoned pada saat kita kecil, atau mungkin kita ngerasa hidup ini nggak adil gitu kan, and so on and so on. Jadi kita semua itu di balik watak kita itu punya pain masing-masing ya, yang ada di dalam hati kita, ada di alam bawah sadar pikiran kita gitu, yang kita bahkan nggak sadari kalau kita punya itu gitu kan. Dan menurut aku kalau di Indonesia itu, kalau kita ke psikolog itu dikiranya gila gitu. Itu adalah suatu hal yang tabu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat penting. Penting sekali untuk kita mengecek kesehatan mental kita gitu. Pada saat kita merasa sedih, yang terpuruk, yang sampai kita merasakan kita nggak bahagia, kita pengen dunia ini berakhir, kita pengen mengakhiri hidup kita gitu. Nah, itu di saat kita butuh bantuan gitu. Kita harus
mengecek mental kita, nggak tahu mungkin itu ke psikolog atau ke konselor. Kalau di Australia, kalian kalau merasa tidak bahagia yang berkepanjangan, atau sampai kalian merasa kalau kalian punya pemikiran aku tuh nggak oke gitu, something is not right with me gitu, kalian bisa ke dokter umum. Dan kalau misalnya emang parah, emang harus ditangani oleh yang spesial, kan baru dirujuk ke psikolog tuh. Dan it's nothing wrong with that, it's a good thing gitu. Kita semua all age itu harus menjaga kesehatan mental kita gitu loh. Tapi ya ini namanya kita sakit ya kan, gimana sih kalau kita nggak tahu kita sakit apa gitu? Masa kita ke dokter aku sakit, kita ke dokter aja kita ditanya yang sakit yang mana ya bu, perutnya atau kakinya kan gitu. Jadi kalau misalnya kita juga kan kita harus terbuka dulu kan, kita harus menyadari bahwa apa sih yang no right di kita, yang nggak benar gitu. Atau mungkin kalau aku ya gini, di hidup itu kita nggak selalu alright gitu ya. Kalau aku merasa terkadang itu susah sekali besarin anak dua di negeri orang yang kamu gak punya keluarga gitu. Jadi kamu tuh kayak 24 jam harus sama mereka berdua gitu kan. Dan itu tuh bener-bener take effort banget gitu secara mental gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku mencari bantuan yang aku butuhkan. Aku merasakan bahwa aku ini punya I have pain gitu, yang itu dikarenakan masa kecil aku dulu gitu. Dan kita kan nggak pernah tahu masa kecil orang. Kalau masa kecil aku, jujur aku masa kecilku tidak bahagia gitu. Dan masa kecilku yang tidak bahagia itu memberikan aku I have a lot of pain gitu, that I need to heal tuh ceritanya. Jadi aku mencari bantuan gimana caranya aku untuk heal myself. Itu cara aku untuk taking care of myself, itu menjaga diri aku sendiri. Jadi aku nggak cuma facial, aku nggak cuma massage gitu, aku nggak cuma ke salon, aku nggak cuma krimba di rumah gitu kan, potong rambut, itu nggak cuma itu gitu. Aku juga take care sama mental aku gitu, dengan cara yaitu aku ask help kalau aku butuh, dengan aku meditasi tiap pagi gitu, atau kalau ada waktu. Dan juga aku berusaha untuk membaca buku gitu. Itu cara aku untuk menjaga diri aku sendiri. Gimana kamu? Kita semua harus ingat ya, kalau kita harus jaga diri kita gitu. Dan gak cuma luarnya aja gitu, kita harus jaga dalamnya. Kalau kita sakit, lu sakit kanker, kita ada kemoterapi, kita ada obatin itu gitu loh. Yang kalau misalnya kankernya udah nggak ada, ya udah gitu, bisa aja itu nggak ada seterusnya gitu, kecuali masih ada sel kanker atau apalah. Aku juga bukan orang sains, tapi setauku kalau kamu ada kayak problem with mental health gitu, dan kamu harus take medicine, itu susah sekali dan almost impossible buat kamu untuk keluar dari obat-obatan itu gitu. Dan kamu bisa berada di obat-obatan itu selamanya gitu, sampai nggak tahu sampai kapan ya, aku juga nggak paham gitu. Nah, jadi buat kalian tolong ya, sebelum semuanya terlambat, pada saat kalian merasakan tuh nggak oke, hidup ini tuh nggak selalu indah gitu loh, ngerti kan maksud aku kalian? Dan you are not alone, kamu nggak sendirian gitu loh. Aku juga merasakan hal itu gitu. Aku merasakan dimana saat aku merasa aku butuh bantuan, aku nggak bisa sendirian gitu. Dan kalian nggak sendirian yang merasakan hal itu gitu. Aku tahu emang tabu kalau di sana di Indonesia, dan mungkin di lingkungan kalian itu tabu gitu. Tapi itu it's okay.
gitu. It's okay to ask help. Kita harus ngecek diri kita juga gitu loh guys ya. Dan please ingat kalau kalian tuh nggak sendirian, oke? Tolong banget share video ini ke orang-orang yang sangat membutuhkan untuk mendengarkan hal ini. Oke guys ya. Anyway, thank you so much for watching from me and Ayla. Semoga kalian enjoy videonya. Jangan lupa thumbs up sama subscribe. Jangan lupa juga bunyiin lonceng biar gak ketinggalan videoku. Dah, thank you for watching.